pada tahun 2000 ini masih lautan loh. Tahun 2000 sampai sekarang padahal baru sekitar 26 tahun. Saya masih ingat ya. Saya diantarkan oleh mertua saya pakai perahu, pakai apa? Pakai sampan dayung untuk menyeberang ke sana. Di sana sungai besar, Rokan Hilir ya, Sungai Rokan. Itu dari rumah sana ini, rumah mertua di sana, seberang sana itu. Ini masih kecil, ini masih parit paling-paling bisa bisa dikatakan masih waktu itu masih sekitar selebar 2 meter, 3 meter ini. Ini sekarang ini udah lebarnya udah 20 meter ini sekarang ini. Lebar ke sana ini udah 20 meter. Nah, sedangkan ini dulu daratan ini dulunya pun masih lautan, asal air naik, ini sampan atau perahu bisa lewat dari sini. Jadi saya diantar oleh mertua pakai perahu dayung sampai menyeberang ke sana. Itu pada tahun 2000. Bayangkan. Jadi secepat itu bisa menjadi daratan seperti ini. Ini sekarang daratannya udah jadi pasir, tanah. Karena setiap air pasang begini prosesnya. Nah, ini tanda pelepah yang tertimbun oleh pasir. Ini pelepah, padahal ini pelepah ini masih baru nih. Paling-palingan ini belum ada setahun. Tapi setiap air pasang, pasir dibawa oleh air pasang. Dibawa bercampur lumpur, lama-kelamaan ini tertimbun dan lama-kelamaan tinggi jadi seperti ini. Dan begitulah seterusnya. Setiap tahun akumulasi pasir yang dibawa oleh air pasang tadi terus membuat tanah ini menjadi tinggi. Tinggi terus dan akhirnya menjadilah sebuah daratan. Padahal tadinya bisa dikatakan seperti lautan. Nah, inilah seperti ini. Nah, jadi di sini aktivitas alamnya kadang longsor, kadang timbul balik, dan yang tadinya tanah daratan bisa jadi lautan, yang lautan bisa jadi daratan. Nah, ini dulu sawit saya ini di sini. Ini paling terakhir di perbatasan itu dulu. Itulah dulu sawit terakhir saya. Begitu longsor, jadi begini nggak pantas dibilang parit lagi ya. Ini udah seperti sungai kecil, bukan sungai kecil, lumayan besar nih. Nah, jadi sawit saya itu terjun, masih ada bekasnya itu di sana itu. Nah, itu sawitnya belum lapuk karena dia di dalam air lah ini. Nah, ini dia nih. Ini. Tuh. Nah, jadi seperti itu, terjun sawitnya ke bawah karena dibawa longsor. Nah, sekarang dia mau membuat daratan lagi. Udah setelah longsor kemarin dalam, sekarang mau jadi daratan lagi nih. Udah mulai timbul, udah mulai rumputan tumbuh. Yang tadinya dalam dan akumulasi lumpur dan pasir itu sudah mulai lagi meninggi, dan ini mulai keladi-keladi, mulai tumbuh nih ya. Seperti itu. Nanti lama-lama jadi daratan balik. Jadi tanah saya tadi yang hilang oleh longsor tadi, mungkin nanti satu saat bisa saya ambil kembali dengan menanamnya kembali. Begitulah aktivitas alam, fenomena alam di sini ini. Nah, seperti itu kan, pohon kelapa itu tumbang itu. Itu tumbang dua itu pohon kelapa. Itu tadinya itu jalan itu loh. Jalan. Sekarang tumbang, longsor. Nah, begitulah. Kadang-kadang longsor itu bisa datangnya dari sebelah sini. Nanti kadang-kadang pindah dari sebelah kampung ini pula. Nah, begitulah terus. Silih berganti. Nah, di sini jadi orang-orang di sini ini sudah paham dengan fenomena di sini. Mereka akan mengambil manfaat jikalau air pasang. Mereka kadang-kadang tanah-tanah yang longsor ini mereka tanami kayu-kayu baharu atau berombang-berombang. Jadi nanti dia begitu tumbuh,
tanah itu sudah kuat karena ikatan akar dari kayu dan pohon-pohon berombang tadi. Seperti itu kawan-kawan. Nah itu satu lagi itu udah mau tumbang itu pohon kelapanya tuh. Nah itu udah mereng kan. Ini sudah mereng nih. Ini Chan ini bakal tumbang juga nih. Seperti itu di sini. Jadi mana tanah-tanah yang timbul mereka langsung tanami. Tapi kadang tidak langsung ditanami, kadang-kadang tanah itu masih belum cocok sebelum tingginya maksimal. Kalau tanah itu masih tanggung, ketinggiannya masih tanggung, itu belum bisa ditanami sawit karena belum sesuai dengan dengan kondisi airnya. Jadi itulah teman-teman. Nah di sininya nih ada juga yang nanam jabon nih, kayu jabon di pinggir ini. Ini pun jabon ini entah kapan juga nih akan terjun ke dalam air. Mungkin nanti fenomena alam dia lama-lama longsor, dia akan terjun juga nih. Nah seperti itu kawan. Jadi di sini nih dulu pun ya, di sini kita tidak bisa membuat lubang-lubang sembarangan. Kadang-kadang cangkul-cangkulan kecil bisa jadi membesar. Ini awalnya nih parit saya ini lebarnya ini sekarang 3 meter nih. Ini 3 meter nih. 3 meter ya. Nih. Nah, ini 3 meter nih dalamnya nih. 3 meter nih awalnya ini bukan paret, tidak sengaja dibuat waktu saya staking tanah ini. Beko eskavator tuh parkir di sini. Nah, setelah parkir tuh tanahnya lengkung. Waktu air pasang dari sana. Air pasang itu mula-mula mengalir kecil di sini. Tapi lama kelamaan terus air pasang itu mengkikis pasir dan lumpur. Nah, lama terus ini longsor. Sekarang ini lebarnya itu ya bisa dikatakan ini udah mobil bisa masuk dalam ini. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ini. Ini dulunya cuma kecil aja nih. Sekarang habis berantakan dibikin air pasang. Semua parit-parit saya nih asalnya nih kecil-kecil nih, bukti yang masih kecil nih. Nih. Si kecil ini udah besar. Nih. Nah, jadi penggalian di sini nih tidak bisa sembarang-sembarang. Kadang-kadang galian kecil, bahkan ukuran sejengkal aja penggalian parit itu bisa berubah nanti jadi 10 meter dalam beberapa tahun. Karena dia terus tergerus oleh air. Nah, jadi memang kita harus mengerti dengan keadaan air. Nah, seperti ini labilnya tanah di sini nih. Ini parit saya sudah mulai ya kan, udah longsor kan. Nih, aslinya ini kecil, lama-lama besar nih. Longsor. Disinilah proses pelebaran parit tadi itu. Nah, seperti ini. Ini longsor. Paling-palingnya nanti ya berhenti longsornya ini karena ditahan oleh akar sawit nih. Akar sawit ini menahan. Nih, kan udah ada akar sawit nih kan. Nih, akar sawit. Terus seperti itu. Nah, wah itu seperti itu. Itu udah longsor juga tuh. Terus setiap air pasang, dia bawa air pasir-pasir itu. Nah itu. Itu sawit saya yang tumbang itu melintang tuh. Itu batang sawit tuh. Tuh batang sawit nih. Nah, seperti itu teman. Jadi ya, cuman alhamdulillahnya di sini sawit subur-subur yang tumbuh di atas tanah beting ini seperti ini sawitnya. Besar-besar buahnya. Nah, inilah yang bikin orang gila mencari tanah di sini. Nih, berbeda dengan tanah sawit yang tanah gambut. Buahnya enteng-enteng, kecil-kecil. Di sini raksasa. Besar-besar buah di sini. Karena vitamin tanah di sini kan masih bisa dikatakan masih melimpah. Dibawa oleh air pasang. Dibawa oleh
Air pasang itu mengandung garam, unsur garam, dan mengandung humus yang bisa dikatakan bermanfaat bagi tanaman sawit. Nih besar-besar sawitnya. Nah, inilah kadang yang membuat orang luar itu berebut-rebut untuk mendapatkan tanah di sini. Tanahnya ini sangat produktif, ini cantik tanahnya. Putih. Pasir bercampur lumpur, dia berubah menjadi daratan. Inilah sawitnya, wow. Beda dengan sawit yang dari hutan sana, dari tanah hutan sana enteng-enteng sawitnya. Kalau di sini berat-berat kayak batu. Kan senang kita lihatnya. Coba kita lompat parit ini. Ini parit dulu cuma 2 meter. Ya sekarang nggak sampai 2 meter. Nah ini banyak yang masak nih sekarang nih. Buahnya. Inilah bikin kita senang lihatnya. Jadi sementara itu dulu kawan. Kita masih mau lanjut manen sawit. Oke.